Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Bima Buana Putra dengan NIM 20506030011111049 dari Komunal Teknik Elektro 2020. Nama saya Aulia Ramadhan Fianto, NIM 20506030111111008 dari Komunal Elektro 2020. Perkenalkan, nama saya Hadian Syafribrian Daraja dengan NIM 20506030711041 dari Komunal Teknik Elektro 2020. Perkenalkan, nama saya Pierre Fatur Rahman dengan NIM 205060300111033 dari Komunal Elektro 2020. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman Alfarizi dengan nomor induk mahasiswa 205060300111027 dari Komunal Elektro 2020. Nama saya Mauludi Anissa Nur Hakiki, NIM 205060300111016 dari Komunal Elektro 2020. Kenalkan, nama saya Redi Jaya Haryanto, NIM 205060301111020 dari Komunal Elektro 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Ardiansyah dari Komunal Teknik Elektro 2020 dengan NIM 205060301111024. Perkenalkan, nama saya Hadik Azmi Radian dengan nomor NIM 205603071111001 berasal dari Komunal Teknik Elektro 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Bernardin dengan NIM 205060300111006. Perkenalkan, nama saya Nyoman Nur Laksana Putra dengan NIM 205060301111051. Saya dari Komunal Teknik Elektro 2020. Nama saya Gilang Bonyubiro Erasunu dengan NIM 205060300111023 dari Komunal Teknik Elektro 2020. Perkenalkan, nama saya Rapsan Sandi Putra dari Komunal Elektro FTUB 2020. Perkenalkan, nama saya Noval Raihan Hairullah dari Komunal Teknik Elektro 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmadin Dama dari Komunal Elektro 2020. Perkenalkan, nama saya Sain Gimel Kucing Tupang. Nama aku Daniel Putri Erlangga. Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, senter, ataupun remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis baterai, yaitu baterai zinc karbon. Baterai zinc karbon atau sering disebut juga baterai heavy-duty, ini merupakan jenis baterai yang paling murah dan ketahanan paling rendah. Kenapa disebut baterai zinc karbon? Karena bagian negatif yang menjadi pembungkus baterai itu terbuat dari zinc atau zinc. Dari bagian positifnya terbuat dari karbon. Baterai zinc karbon merupakan baterai primer, tidak dapat diisi ulang, yang menggunakan zinc sebagai anoda, karbon sebagai katoda, dan MnO2 sebagai elektrolit. Penggunanya biasanya pada remote TV, jam dinding, dan lain-lain. Aku akan menjelaskan tentang salah satu contoh baterai yang satu kali pakai, yaitu baterai alkalin. Nah, baterai alkalin ini bukan merek baterai ya teman-teman, walaupun si merek yang itu tuh juga termasuk dalam salah satu contoh baterai alkalin. Tapi lebih jelasnya, baterai alkalin itu dinamakan alkalin karena memang bahan elektrolitnya terbuat dari bahan alkali, atau lebih tepatnya basa kalium klorida. Oleh karena itu, si baterai alkalin itu sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya pada senter, pemutar MP3, kamera digital, juga masih banyak lagi. Saya di sini akan menerangkan salah satu jenis baterai, yakni baterai litium. Baterai litium adalah baterai yang paling kuat di antara baterai sekali pakai lainnya. Baterai ini dapat bertahan 10 tahun dan bekerja pada suhu yang rendah. Oleh karena ketahanannya tersebut, baterai ini sering digunakan pada memori backup komputer dan juga pada jam tangan. Baterai litium biasanya berbentuk seperti uang logam
dan sering disebut baterai koin atau baterai kancing. Baterai silver oxide atau yang biasa disebut peroksida merupakan jenis baterai primer yang tergolong dengan harga yang cukup mahal. Hal ini dikarenakan dari mahalnya bahan perak. Baterai ini dapat dibuat untuk menghasilkan energi yang tinggi tetapi dalam bentuk yang relatif kecil dengan sangat ringan. Baterai jenis ini sering dibuat dalam bentuk baterai koin maupun baterai kancing. Baterai jenis ini juga dipergunakan pada jam tangan, kalkulator maupun aplikasi pada alat-alat militer. Selanjutnya, baterai jenis air. Baterai ini dapat menyimpan banyak energi dan jauh lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Penggunaan baterai jenis air ini banyak digunakan sebagai sumber energi untuk alat bantu dengar, kemudian untuk pada beberapa perangkat kamera film dan pada perangkat sinyal kereta api. Kelemahan dari baterai jenis airnya adalah pengisian ulang baterai yang terbukti cukup sulit untuk dilakukan. Selanjutnya ada baterai rechargeable alkaline, yaitu baterai jenis alkalin yang memiliki kemampuan isi ulang dan yang paling murah. Tentunya dengan harga yang murah, kemampuan isi ulang baterai ini adalah yang paling rendah di antara semua baterai isi ulang, yaitu hanya sekitar 25 kali atau lebih. Baterai jenis ini dapat kita lihat seperti baterai alkalin pada umumnya, yaitu pada remote TV, remote AC, ataupun jam dinding. Nah, selanjutnya adalah baterai nikel kadmium. Baterai ini terbuat dari elektrolit nikel oxide hydroxide dan metalik kadmium. Baterai ini merupakan baterai yang kuat untuk jenis rechargeable. Hanya saja kekurangannya yaitu baterai ini lebih cepat habis dan harus lebih banyak di-charge ulang. Bahkan, ketika tidak digunakan, listrik yang tersimpan akan berkurang setiap bulannya. Selain itu, baterai ini juga mengandung racun yang membahayakan manusia, sehingga sampahnya dilarang dibuang di sembarang tempat. Untuk saat ini, baterai jenis ini sudah dilarang penggunaannya. Namun dulu kita sering menjumpai baterai ini pada mainan remote control. Yaitu baterai NiMH atau singkatan dari nickel metal hydride yang merupakan generasi yang lebih ramah lingkungan dari baterai NiCd. Walaupun ramah lingkungan, baterai ini tidak boleh dibuang sembarangan karena ada proses khusus untuk daur ulang. Contoh barang yang menggunakan baterai ini adalah mobil mainan Tamiya, kamera, dan radio komunikasi. Terakhir, perlu diingat bahwa baterai ini bisa diisi ulang setelah keadaan habis demi menjaga kualitas. Saya akan menjelaskan tentang baterai lithium ion. Baterai lithium ion daya tahannya lebih tinggi dan tingkat penurunan daya saat tidak digunakan lebih rendah. Kemudian lebih ramah lingkungan, akan tetapi masih ada zat yang berbahaya untuk manusia. Baterai ini biasa digunakan di handphone, di laptop, atau yang lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis baterai dan juga pemanfaatannya. Nah, jenis baterai yang akan saya jelaskan saat ini adalah baterai lithium polimer atau LiPo. Jadi baterai tipe LiPo adalah pengembangan dari baterai lithium ion. Baterai ini memiliki karakteristik yang mirip dengan li-ion. Bedanya, elektrolit yang ada di baterai ini adalah elektrolit polimer, bukan elektrolit cair. Selain itu, baterai ini dapat memberikan daya energi yang lebih spesifik. Baterai tipe LiPo juga memiliki berat yang lebih ringan, dan bentuknya bisa dibuat sesuka hati. Baterai ini dapat dimanfaatkan untuk sumber energi pada handphone, laptop yang tipis, powerbank, dan lain-lain. Kelebihan dari baterai LiPo ini adalah lebih ramah lingkungan, lebih tipis, dan fleksibel, bisa disesuaikan, lebih aman, tidak mudah terbakar, dan lebih ringan. Kekurangannya adalah biaya manufaktur atau pembuatannya lebih mahal. Merupakan salah satu jenis baterai yang menggunakan asam tibal, lead acid, sebagai bahan kimianya.
Tapi banyak sekali jenisnya seiring banyaknya penemuan-penemuan baru baik dari jenis bahan kimia maupun konsumsinya, sehingga penggunaannya pun berbeda-beda. Jika kita salah dalam penerapan yang dilakukan, maka kita tidak berfungsi dengan baik. Bisa jadi lebih fatal, dapat merusak aki itu sendiri, dan kamu kita juga rusak karenanya. Sebagai contoh, aki buat mobil tidak bisa kita gunakan untuk mengganti aki buat fungsi roda elektrik dan sebaliknya, karena aki untuk mobil berbeda fungsi dan karakteristiknya dengan aki untuk fungsi roda elektrik walau mungkin tidak sama. Selain untuk kendaraan bermotor, baterai asam kimia digunakan sebagai sumber listrik cadangan pada pabrik es, rumah sakit, dan pembangkit listrik skala kecil. Untuk keperluan ini, baterai asam tebal dimodifikasi agar mobil bisa menggunakan energi dan mengurangi ongkos pemeliharaan. Saya akan menjelaskan apa yang membuat baterai itu sering bocor. Yang pertama itulah pemakaian yang berlebihan, seperti pemakaian perangkat atau alat yang sampai baterai di bawah 40% atau sampai habis. Yang kedua adalah pemakaian bersama dengan mengisi daya atau biasa kita melakukan penggunaan device sambil mengecas. Terus yang ketiga adalah penggunaan alat pengisi daya yang tidak kompatibel, seperti kita menggunakan cas yang tidak standar resmi atau KW, tidak original. Terus yang terakhir adalah pemasukan tegangan baterai yang melebihi dengan batasnya. Ini itu maksudnya kita memakai memasukkan daya yang melebihi batasnya. Di sini saya akan memberikan contoh apa saja yang menjadi penyebab umum baterai sering bocor pada laptop. Yang pertama adalah sembarang melepas baterai laptop. Dan yang kedua, mengisi daya sambil menggunakan laptop. Yang ketiga, tetap mengisi daya saat sudah penuh. Yang keempat, penggunaan laptop hingga mati total. Dan yang terakhir adalah mengisi daya pada colokan bercabang banyak. Saya akan membahas mengenai kenapa sih baterai HP sering bocor, sering berkurang secara drastis. Apa sih penyebabnya? Ini terbagi menjadi 5 penyebab, yaitu yang pertama adalah memakai HP sambil mencas. Yang kedua ialah melepas charge ketika baterai pada HP belum sepenuhnya penuh. Yang ketiga ialah menggunakan HP pada saat kondisi yang terlalu panas di luar rumah ataupun di dalam rumah. Yang keempat ialah memakai charge HP yang sembarangan dan bukan berdasarkan mereknya. Yang kelima ialah tidak pernah mematikan HP. Saya akan melanjutkan penjelasan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai kenapa sih baterai itu bisa bocor. Dilanjutkan dengan oleh saya, yaitu beberapa cara untuk merawat baterai dengan baik dan benar secara umum. Yang pertama, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat banyak, yaitu meninggalkan charger baterai saat tidur. Hal ini tidak benar. Kenapa? Karena mungkin saja bisa membuat baterai ini over capacity. Bahkan dampak yang paling besar adalah meledak. Yang kedua adalah selalu gunakan charger atau docking charger original bawaan pabrik atau bawaan dari device kita saat membeli. Karena hal itu sudah sesuai dengan spesifikasi baterai yang ada di device kita. Jangan misalkan baterai kita mampu menampung 1 ampere, tapi kita ingin lebih cepat, yaitu membuat 3 ampere. Hal itu sangat salah. Karena hal itu bisa membuat baterai kita over capacity. Bahkan over capacity atau baterai tersebut bisa menggelembung. Yang ketiga, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat dan sudah saya sering lihat, menggunakan perangkat saat mencasan. Hal tersebut bisa membuat baterai kita overheat. Overheat membuat baterai kita itu tidak awet, bahkan sampai meledak, atau juga over capacity. Saya ingin menjelaskan mengenai perawatan baterai dalam konteks inilah baterai HP supaya baterai tersebut tidak mudah bocor dan tahan lama. Yang pertama adalah jangan menggunakan HP saat keadaan diisi. Ketika kita menggunakan HP saat keadaan diisi, maka baterai akan cenderung lebih panas sehingga memperburuk kesehatan baterai. Yang kedua, usahakan baterai jangan sampai kosong. Maksudnya ketika kita menggunakan HP tersebut, usahakan kita sudah mengisinya saat keadaan baterai sudah mencapai 20%. Yang ketiga adalah jangan berkomunikasi saat baterai sedang diisi. Ketika kita berkomunikasi saat baterai sedang diisi, maka menyebabkan baterai akan cenderung lebih panas. Yang keempat adalah meminimalisir penggunaan power bank.
Penggunaan power bank juga menyebabkan baterai akan cenderung lebih panas, sehingga sebaiknya kita mengisinya dengan stop kontak. Yang kelima ialah jangan terpapar suhu ekstrim. Suhu yang terlalu panas atau dingin menyebabkan mengurangi kemampuan baterai dalam menyimpan energi. Sebaiknya suhu yang ideal ialah berkisar antara 16 sampai 28 derajat Celcius. Yang keenam adalah jangan mengisi sampai 100%. Baterai lithium ion memiliki performa terbaiknya pada keadaan 20% sampai 80%. Sebab pengisian yang terlalu penuh akan menyebabkan baterai tertekan. Ini saya akan ngasih tahu kalian semua bagaimana sih cara merawat baterai laptop kalian. So, yang pertama, jangan sampai mati total. Jadi ketika laptop kalian udah baterainya udah low, langsung di charge karena laptopnya juga nggak mau mati. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah jangan sampai overheat. Ya, ini semua berlaku sih kepada seluruh barang elektronik karena bahwasannya barang elektronik gak mau yang namanya kepanasan. So, jadi ketika laptop kalian udah panas, langsung aja diistirahatin ya. Yang ketiga adalah laptopnya disayang. Karena nggak cuma manusia ataupun hewan, barang elektronik seperti laptop juga perlu disayang. So, makanya update software secara berkala dan kontrol waktu pemakaiannya jangan sampai berlebihan karena mereka juga butuh istirahat. Sekian video dari kelompok gabungan kami. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk masyarakat luar dan teman-teman lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.